Halo semua, balik lagi bersama saya Mita Astiani di podcast saya. Dan di sini saya ditemani oleh teman saya, bukan teman sih, lebih ke tamu spesial saya. Namanya adalah Kalisna, Kalis panggilannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisna Siti Rohani. Saya kakak dari Mita Astiani ya. Kita berdua ini bersaudara, seperti itu. Kita mirip nggak ya? Menurut kamu mirip nggak? No. Tidak. Oke. Baiklah. Teman-teman semuanya, kedatangan Kalisna ini sangat spesial loh. Karena dia sebagai tamu dan juga kakak saya juga. Di sini dia bakal nemenin saya untuk membahas soal komunikasi antara kakak adik gitu ya. Mungkin lebih ke gimana sih buat mempertahankan hubungan kakak dan adik itu supaya lebih akur dan lebih baik depannya dan menjaga komunikasinya loh, seperti itu doang. Nah di sini mungkin saya dan kakak saya akan lebih bercerita tentang kehidupan kami dan bagaimana sih kehidupan sosial, bukan kehidupan sosial sih, lebih ke kehidupan kita sebagai kakak dan adik. Oke, saudara. Dan sebagai saudara lah. Oke, no problem. Nah, mungkin dalam komunikasi yang kita akan bahas ini sebenarnya lebih ke komunikasi antar pribadi, dimana antara kakak dan adik. Saya sebagai adik dan dia sebagai kakak saya. Ya. Tentunya tuh sebagai dalam komunikasi antar pribadi sendiri hubungannya akan lebih akrab dibandingkan teman atau orang lain, orang luar. Dan kadang bisa lebih dekat daripada orang tua, dan namun bisa sebaliknya lebih dekat orang tua daripada kakak. Nah, di sini saya mau sedikit tanya ke kakak, bagaimana sih menurut kakak sendiri hubungan kita dibanding hubungan orang-orang Dibanding kakak hubungan saudara yang lain? kakak bersaudara. Iya, yang lain. Iya, kakak bersaudara yang lain. Kalau menurut saya pribadi, hubungan persaudaraan antara saya dan Mita itu ya cukup akrab, soalnya kita berdua itu jarang berantem, jarang bertengkar. Ya seperti itu, kita jarang bertengkar anehnya juga ya. Mungkin kalau kadang kita bertengkarnya itu lebih kita tuh nanti berdiam-diam biarin yang satu itu lebih tenang lagi, baru ngobrol lagi. Iya, soalnya kan kalau misalnya mendengar cerita tentang dari teman saya gitu, ada yang dia tuh punya saudara gitu, tapi tiap hari mereka tuh berantemnya tuh dengan hal-hal yang sepele gitu, kayak apa namanya, suruh beres-beres gak mau ke si adiknya, terus kayak si adiknya juga ngomong kasar ke kakaknya, terus kakaknya juga ngomong kasar ke adiknya, ya pokoknya berantem lah gitu. Kalau saya sendiri sama Mita sih kebanyakan diam dan tidak terlalu berantem, tapi kalau misalnya berantem juga pasti bakalan berhenti sebelum berantem gitu. Ada menunggu lebih ke, kalau kan pertengkaran itu kan ada yang biasa dulu sebelum ke yang lebih besar gitu ya. Yeah. Kita kan udah ada di pas yang biasa, udah diam sebelum nanti lebih tambah berenyem. Jadi maksudnya apa namanya, kita tuh sebelum kita kan bermain, misalkan main berinteraksi antara kakak adik nih, saya dan Mita, kita tuh saking senangnya gitu, bukan menang, saking bersemangatnya gitu. Kadang kan kalau sedang bertukar komunikasi, kadang-kadang ada gitu tiba-tiba marah gitu, tapi karena kita tahu gitu pas waktu kecilnya diajarkan sama bapaknya kalau misalnya lagi bareng atau lagi ngobrol biasa itu sebelum Excited, sebelum terlalu senang dan takutnya malah berantem, akhirnya kita berhenti dulu gitu. Jadi sebelum mencapai puncak kesenangan untuk bermain, kita kan harus selalu menghentikan pembicaraan. Jadi akhirnya stop topik dan ganti topik supaya tidak ada konflik masalah. moodnya yang udah tinggi tuh udah dipaksa turun dulu ya. Dipaksa turun, jadi chill lagi, terus
udah balik lagi ngobrol biasa lagi gitu. Jadi nggak akan terlalu kamu siapa kayak gitu. Itu ya. Lalu mau tanya lagi nih, gimana sih perasaannya pas jadi kakak sebelum saya lahir? Nggak inget sih. Gak ingat waktu itu pernah bilang No, buang dia. I don't Dia itu aku. remember. I don't remember. Karena itu kan bilang tuh orang lain, bukan orang lain, keluarga yang bilang. Ya. Jadi pas saya kan ngelihat Mita lahiran. Jadi mungkin karena masih kecil gitu ya, pemikirannya gitu, karena orang tua dulunya ngasuh cuman saya sendiri gitu. Akhirnya mungkin lihat orang tua kasih sayang ke yang lain gitu, aneh gitu, pribadi aneh gitu pas waktu kecil gitu. Jadi makanya sampai bilang itu buang itu kan, itu buang si bayinya gitu. Padahal saya nggak ingat sama sekali, tapi kata nenek, kata orang tua, kayak kata ibu, kata bapak, kayak gitu, katanya gitu. Sampai saya katanya pas waktu kecil nginjak wajahnya. Saya diinjak atau kecil waktu saya masih bayi. Sadis juga ya kau. No, saya tidak ingat masalahnya. I don't remember. Pernah gak kesal kepada Mita? Absolutely. Saya juga pernah kesal kepada Anda. Yeah. Ada dendam yang ada pernah belum hilang? No, nggak ada sih. Katanya belum mata saya pernah dendam. Bukan dendam, itu lebih ke gimana ya? Karena saya sering sakit mata gitu ya. Makanya bulu mata saya tuh sedikit, sedangkan adik saya bulu matanya banyak gitu. Jadi saya tuh pengen bulu matanya banyak, tapi bukan dendam gitu. Bukan It's dendam. lebih ke iri gitu. Tapi it's no problem gitu. Jadi cuman antara obrolan biasa aja gitu, kayak sini kasih bulu mata gitu. Udah gitu aja sih. Sebenarnya Guyonan ya? ya guyonan biasa, jadi bukan dendam gitu maksudnya. Kalau misalnya kita tuh punya hobi kan itu sih ya. Yes. Hobi kita tuh seneng baca, nonton, dan juga main game. Kalau kita punya main game itu mainnya tuh game yang sama. Terus Misalkan kayak game itu tuh GBF. ya, kenapa? Kita punya kompetitif. Rasa kompetitif. Iya. Nunjukin barang-barang yang kita yang dia punya atau enggak ya, gitu kayak gitu kan ya. Iya. Punya sama juga Dalis. Karena mungkin ini ya, lebih ke mungkin karena orang tua jarang di rumah gitu. Akhirnya kan kita tuh berinteraksi tuh antara adik kakak, lebih banyak adik sama kakak gitu. Akhirnya mungkin hobi sama kesenangan itu kurang lebih sama. Mungkin secara nggak sadar kita juga melihat ke perilaku kakaknya gitu, akhirnya mengikuti, mengadopsi lah hobi kakaknya gitu, secara tidak langsung, secara tidak sadar akhirnya saling sama suka gitu. Jadi ketika main bersama tuh ya lahirlah sifat kompetitif gitu. Jadi kayak saling menunjukkan saya punya ini gitu. Saling Tapi buat adik. iya, tapi cuma sebatas ini doang sih, sebatas saling pamer aja gitu. Tapi nggak pengen banget gitu. Ibaratnya ya asik-asikan aja gitu. Tapi nggak sampai berantem lah gitu. Cuma sampai gitu doang. Dan kalau kita komunikasi tadi biasanya kita pakai bahasa yang lain ya. Kadang pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang. Oh, itu ya. Alasannya kenapa? Karena isinya keluhan. Dan juga lebih ke menceritain lainnya. Ya intinya keluhan lah gitu. Keluhan soalnya takutnya ada yang nggak takutnya ada omongan kita yang ngebikin gak enak orang gitu. Akhirnya pakai bahasa yang lain gitu. Tapi kebanyakan emang keluhan sih. Ya nyambung aja lah kayak gitu. Dibahi kadang juga dong. Ya tuh gitu. Dan kalau kita bakal baca ya, bisa baca novel ya. Kenapa? Kita lebih sering ngerti apa yang kita baca dibanding kita ngejabarin, ngucapin lagi ke orang gitu deh, kasih tahu penjelasan. Enggak sih, ini mah lebih ke ini. Kayaknya teman saya sama temannya Mita itu
tiap kali cerita gitu ya, komentar tentang kepribadian kita tuh nyeritainnya terlalu cepat gitu, akhirnya orang tuh nggak ngerti apa yang kita omongin. Kayak gitu sih. Mita juga kayak gitu, kadang kalau cerita kecepetan jadi nggak ngerti apa yang dia maksud gitu. Saya juga gitu kayaknya. Ya kan, Trade family mungkin. Mungkin teman nggak tahu gitu, cuman ya gitu. tapi teh sebenarnya kalau kita ngomong ke orang lain tuh mungkin karena terbiasa sama lingkungan sama telis yang kalau kita ngomong cepetnya udah langsung ngerti dan literally langsung ngerti, dan saya sudah gara-gara kayak itu dia bisa mengubah kebiasaan saya kalau ngomong cepet sama yang lain, dan kayak saya ngomong biasa tuh kayak cepet sama yang lain tuh. Ya makanya orang-orang tuh pada bilang nggak jelas gitu ngomongnya, pronunciation-nya nggak jelas gitu karena nggak pelan ngomongnya. Kalau misalkan pelan ya terlalu bersemangat untuk bercerita jadi nggak jelas gitu ngomongnya. Ya kumaha tuh ngomong teteh tanah lagi beda teh lebar. Apalagi sok Nah mungkin dari situ ya kita jadi dari yang tadi tes sampaikan ya, kita lebih ngerti sifat kita gitu, komunikasi kita lebih baik gitu. Oh iya, Jadi yang buat kita itu jadi jarang bertengkar kalau komunikasi itu jadi, nah gimana ngejelasinnya? Kita bisa bantu jelasin? komunikasi antar saudara itu sih gimana ya, lebih ke faktor didikan sih mungkin, karena ya untungnya Mita dan saya itu meskipun orang tuanya tidak selalu ada di rumah gitu, tapi mungkin karena emang jarang di rumah, karena itu juga gitu, jadi kita tuh cuman bisa bergantung sama masing-masing gitu, ibarat bergantung satu sama lain antara saya dan Mita gitu. Akhirnya hubungannya akrab gitu, terus karena komunikasinya jalan gitu jadinya nggak terlalu banyak bertengkar. Itulah kenapa kalau misalkan dibandingkan gitu, saya pribadi mikirnya saya lebih bisa cerita sama adik saya dibanding dengan orang tua gitu, soalnya karena jaraknya jauh juga gitu, jadi ya sulit sih kalau udah gede. sulitnya karena mungkin malu ya gitu, karena udah gede gitu, jadi mau cerita yang pribadi tuh kadang karena gak biasa cerita gitu, jadi susah gitu. Jadi lebih lancar bercerita ke adik gitu, kayak gitu, Ke saudara mas sendiri. iya ke saudara sendiri gitu. Kalau soal kenapa kita jarang berantem, ya karena mungkin mengisi kekosongan satu sama lain. Oh ya, Lebih ke seperti itu, lebih ke ini nih ya tadi mengisi salah satu iya sama itu lain lebih ya. ke situ. Nah itu teman-teman kenapa buat menjaga komunikasi itu kita lebih baiknya kita saling menjaga komunikasi, dan juga peran komunikasi antara pribadi sendiri ya itu sangat bermanfaat. Lebih untuk peran dari komunikasi antar pribadi itu lebih supaya kita mengenal bagaimana sifat saudara kita sendiri, dan dari sana itu kita kan bakal mengerti batasan seperti apa, sejauh mana kalau kita komunikasi dan seperti apa yang harus dihindari supaya komunikasi kita itu tidak berantakan, tidak hancur. Nah, Harus saling pengertian juga. saling pengertian juga gitu. Dan mungkin segitu saja ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya, dan teman-teman kalau kalian punya adik atau saudara, sebaiknya kalian juga harus lebih mengenal kebiasaan saudara kalian supaya ya tadi menghindari pertengkaran yang besar, atau bukan itu sih. Dan kalau kalian sedang bertengkar, alangkah kalian lebih baiknya mencoba untuk mengerti saudara kalian, dan juga mulailah untuk meminta maaf supaya komunikasi kalian bisa berjalan kembali. Nah seperti itu. Kalau gitu saya Mita Asani pamit undur diri, dan kakak saya Bye bye. dadah. Selamat tinggal.